Selamat sore anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Iwan berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kurang pun. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silahkan salah satu di antara kalian, ketua kelas, untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran yang telah disampaikan Pak Iwan pada sore hari ini, marilah kita berdoa agar diberi lancaran dan ilmu yang dapat kita tetap sampai akhir hayat kita. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Amin. Amin. Terima kasih, Mas Paul. Amin. Bentar, ini sebelum saya masuk ke sana, lampunya dinyalakan. Oke. Jadi setelah ini Pak Ivan sudah updating di Google Classroom. Bahkan kali ini kita buka handphonenya. Di sini cari ya. Ini saya contohkan bagaimana cara ini ya. Di sini ada kelas, nanti kalian pilih kelas berarti 12/4 ya. Kemudian nama kalian isi, selanjutnya persensi hadir. Nah, hadir. Jangan lupa kalian jangan sampai tidak absen, karena nanti akan berpengaruh pada nilai kalian nanti. Ya, Pak. Sudah, Pak. Begitu, Pak. Absen sekarang, Pak. Ya, sekarang. Dan besok ya. Kira ini sekarang. Saya absensi. Belum. Oke. Saya dulu. Bagaimana? Sudah? Absen semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sambil kalian melakukan absensi, jadi Pak Iwan akan menjelaskan ya materi mengenai pertemuan hari ini. Materinya adalah mengenai dedicated hosting server. Materi ini masih ada kaitannya dengan pertemuan kita pada minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai dedicated hosting, nah untuk pertemuan hari ini kita belajar mengenai konsep dari dedicated hosting, kemudian prosedur cara memilih, dan mengenai cloud computing. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira dari kalian semuanya ada yang sudah tahu dedicated hosting itu apa? Belum, Pak. Oke, apabila nanti kita belajar bersama-sama ya. Tujuan kita mempelajari mengenai dedicated hosting ini adalah nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan dedicated hosting dengan benar dan percaya diri. Kemudian yang kedua, kalian nanti diharapkan dan menyimpulkan kekurangan dan kelebihan dari dedicated hosting server dengan benar dan bertanggung jawab. Kemudian ketiga, nanti kalian dapat menganalisis prosedur memilih jenis dedicated host server dengan benar. Kemudian dapat menyimpulkan mengenai cloud computing dengan benar, dan terakhir dapat menganalisis layanan cloud computing dengan benar. Nah, seperti itu. Nah, harapan Pak Iwan, kalian dari kelima tujuan ini
kalian dapat memahaminya ya, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke pelajaran inti, nanti Pak Iwan akan melihatkan video pembelajaran ya. Nah, video ini isinya adalah mengenai materi yang akan kalian pelajari pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke sana, Pak Iwan selalu di awal pembelajaran itu memberikan motivasi, yaitu kalian tetap semangat untuk belajarnya. Jangan sampai semangat kalian untuk belajar itu mengendor ya. Jadikan pandemi ini sebagai semangat untuk belajar lebih giat lagi, seperti itu ya. Nah, ini sambil saya buka ya media pembelajarannya ya. Nah, kalian bisa sambil menyiapkan alat tulis ya. Nanti di dalam video itu apabila ada kalian yang belum pahami, tanyakan. Jadi poin yang penting nanti kalian bisa jawab. Ini jaringannya agak bermasalah ya. Nah, ini saya buka ya. Ya Pak. Siap. Nanti kalau jelas nanti saya mulai ulang nanti. Siap. Ini masih muter-muter ya. Bentar, ini belum bisa jalan ini. Masih muter karena hujan gitu ya. Tempat kalian hujan atau tidak? Pak. Hujan Pak. Hujan. Belum masih mendung. Enggak Pak. Tik tik tik. Turun deras Pak. Ya. Nanti kalau pulangnya jam berapa? Sudah kelihatan ya? Sudah Pak, sudah. Belum Pak, belum. Bagaimana? Sudah jelas belum videonya? Belum. Belum? Belum. Oke, saya play satu kali lagi. Nanti kalian pahami lagi ya isinya ya.
Cukup ya? Cukup berapa? Cukup, Pak. Dari video tersebut, apabila kalian ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Jadi saat ini Pak Iwan membuka sesi tanya jawab mengenai apa yang belum kalian pahami pada video pembelajaran tadi. Kira-kira ada yang mau tanya? Saya Pak. Oh ya, Mas Andrea, silakan. Pak mau tanya, siapa yang menggunakan dedikator? Mana Mas Andrea? Kurang jelas suaranya. Siapa yang menggunakan dedikator hosting server, Pak? Oke, pertanyaan yang cukup bagus dari Mas Andra. Yaitu Mas Andra menanyakan mengenai apakah pengguna dari dedicated hosting itu. Jadi saya akan menjelaskan mengenai dedicated hosting itu. Pertama, apa sih sebenarnya dedicated hosting? Nah, dedicated hosting ini sebenarnya kita itu bisa menyediakan sendiri dengan cara kita beli komputer server. Nah, di dalam komputer server itu kita install, kemudian kita isikan data kita ke dalam dedicated hosting. Nah, apabila itu tidak memungkinkan, maka kita bisa menggunakan jasa sewa ya, sewa dedicated hosting. Nah, nyewanya di mana Pak? Nyewanya di perusahaan atau provider dedicated hosting. Contohnya adalah Bluehost ya. Bluehost itu adalah salah satu provider penyedia layanan dedicated hosting. Nah, di dalam dedicated hosting itu data kita tersimpan secara khusus dan pribadi. Jadi di dalam ruangan yang ada di dedicated hosting itu namanya data center. Itu satu komputer server diperuntukkan hanya untuk satu user. Nah, terus apa hubungannya dengan pertanyaan dari Mas Andra tadi? Siapa yang menggunakannya Pak? Satu, penggunanya adalah perusahaan yang memiliki database yang dengan manajemen yang kompleks. Contohnya apa Pak? Contohnya itu seperti Bank BRI, BCA, Bank Danamon, nah kayak gitu. Intinya bank-bank besar. Yang mana bank-bank besar di sana ada websitenya, yang mana di situ terdapat data-data dari nasabah. Nah, data tersebut harus tersimpan ke dalam sebuah penyimpanan yang aman. Nah, contohnya adalah dedicated hosting. Nah, yang kedua adalah perusahaan yang bukan penyedia website yang jumlah setiap harinya akses itu bisa mencapai juta. Contohnya adalah Google. Nah, Google itu setiap hari yang akses hampir seluruh penduduk dunia ya, makanya disebutkan data center. Kalau kalian berkunjung ke Google, kalian akan melihat data center yang sangat luar biasa di sana. Itulah yang menggunakan dari dedicated hosting server. Itu ya Mas Andrea. Pak. Oke, ada yang mau tanya lagi kira-kira? Saya Pak mau tanya. Oke, silakan Mas Nova. Itu kelebihan dan kekurangan dedicated server itu ada apa aja sih Pak? Oke, pertanyaan juga sangat bagus. Jadi kita sebagai orang jaringan, sebelum kita menggunakan dedicated hosting, itu kita harus tahu kekurangan dan kelebihan, ya, agar nantinya itu tidak kecewa setelah menggunakan. Nah, kelebihan yang pertama, tingkat keamanannya tinggi. Kenapa Pak? Kok bisa tingkat keamanannya tinggi? Karena di dalam satu komputer server hanya digunakan oleh satu user account. User account itu apa Pak? User account itu pengguna, ya, oleh satu pengguna. Nah, makanya tingkat keamanannya tinggi. Yang kedua adalah full akses. Aksesnya bisa 24 jam, ya. Jadi full akses. Yang ketiga adalah efisien. Efisien ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang keempat yaitu adalah
tidak ada apa namanya gangguan dari pihak ketiga. Jadi ya satu server itu hanya sendiri yang pakai. Nah itu kelebihannya. Kalau dilihat dari kekurangannya, yang pertama kekurangannya adalah ini biaya sewanya itu mahal. Dan kalau kita beli servernya itu juga sangat mahal, ya. Nah, kemudian yang kedua, tidak semua orang bisa memanajemen. Ya, hanya orang yang memiliki keahlian bidang jaringan dan di bidang website, ya, itu yang bisa mengoperasikan atau manajemen etiket hosting ini. Begitu, Mas Noval, jawaban dari saya. Nah, kita kami ya mau. Oke. Nah, sekarang gantian ya. Kalau tadi Pak Iwan yang menjawab pertanyaan dari kalian, sekarang gantian Pak Iwan yang bertanya. Nah, nanti silakan salah satu di antara kalian untuk bisa menjawab pertanyaan dari saya. Pertanyaannya adalah, sebelum kita menentukan atau menggunakan etiket hosting, nah, parameter apa yang perlu diperhatikan? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke, ada Tri, silakan. Menyediakan ruang penyimpanan dan bandwidth. Oke. Ada lagi? Nah, jadi itu jawaban dari Mas Adamri. Nah, jadi saya itu ya. Nah, jawabnya itu jawaban dari Mas Adamri. Nah, jadi saya kan harus memperhatikan beberapa hal. Ya, karena dedicated hosting itu cara kerjanya adalah untuk menyediakan ruang dan bandwidth. Nah, maka untuk kita bisa menggunakannya harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu adalah spesifikasi hardware-nya, yang kedua adalah kapasitas memorinya, kemudian yang keempat itu adalah keamanan, dan ketiga ya, keempat adalah mengenai technical support. Oke ya, tepuk tangan dulu buat Mas Adam Tri. Oke ya. Nah, oke. Dan ditanyakan lagi. Sangat. Cukup ya. Nah, kalau itu kalian tadi kan sudah melihat video, kemudian sudah melakukan tanya jawab. Nah, sekarang Pak Iwan minta kalian siapkan buku tulisnya dan handphonenya. Kalian cari informasi atau sumber belajar dari internet. Ya. Kalau dari materi yang sudah saya sampaikan di Google Classroom itu masih kurang. Makanya untuk menarik wawasan kalian juga saya minta untuk membaca, maka kalian bisa mencari belajar dari internet. Paham ya? Saya kasih waktu per 5 menit 5 sampai 10 menit mencari. Silakan ya. Kalian cari poin-poinnya saja. Jadi tidak usah dicatat semua yang belum ada. Itu yang kalian paham ya? Oke, silakan. Sambil saya cek absen di kalian ini. Aku sangat diri. Ini kalau saya lihat update kalian sudah sebagian besar sudah masuk ya, dari kelas 12 TKJ 4, jadi sudah banyak yang absensi. Nah, sudah bagus ini absensinya.
Kalian cari materinya yang masih ada hubungannya dengan dedicated hosting sama cloud computing. Jangan keluar dari itu ya, karena nanti yang kemarin mengenai VPS dan share kan juga saya tambahkan. Jadi hari ini kalian cukup mencari di dedicated hosting saja. Masih whisper. Ini pernah ngapa puluh berindang. Bagaimana deh? Pencatatnya? Belum Pak, belum Pak, bentar lagi. Ya. Belum, Pak. Belum. Oke, saya akan Belum, Pak. sebentar lagi. Lukman ini. Suaranya dikondisikan, mohon. Mas Najeng. Berbicara apa Mas? Gimana Lukman? Sudah selesai Lukman? Lukman sudah ready? Sudah Gimana? selesai, Sudah selesai? Pencatatannya sudah selesai, Nana? Udah Pak, tuh. Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Oke. Nah, Sudah nih Pak. oke ya, sudah selesai ya. Ya, sudah Pak. Oke, semuanya sudah selesai. Jadi, selanjutnya kalian sholat Google Classroom. Ya, di Google Classroom itu sudah sediakan soal ya. Nanti kalian bisa saya kasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk mengerjakan soal yang ada di Google Classroom. Sebentar ini sambil saya buka. Karena ini kebetulan di tempat saya hujan sangat deras sekali, jadi emang berat ini. Hujannya deras sekali Pak. Ya, sama berarti. Di sini juga hujan. Di sini nggak hujan nih Kar. Di rumahku aku di dalam. Kok ada hujan loh? Aku hujan rindu. Nah, ini ada soal evaluasi. Jadi saya buka dulu soalnya. Silakan kalian kerjakan. Waktunya ini soalnya sejumlah 10 ya. Jadi waktunya saya kasih 10 sampai 15 menit karena memang ini ada toleransi karena waktu ini hujan lumayan deras di sini ya. Jadi silakan kalian kerjakan dulu. Jangan sampai kalian tidak mengerjakan.
Ini ada 10 soal. Dikerjakan dari soal yang kalian anggap mudah terlebih dahulu. Biar waktunya nanti bisa, kalau ada yang kurang bisa langsung cepat. Ya Pak. Soalnya gampang-gampang ya. Ya Pak. Lumayan mudah Pak. Lumayan mudah. Oke. Itu kan dari soal-soal itu sudah saya jelaskan tadi pada saat tanya jawab. Ya, jadi kalian pasti sangat mudah untuk bisa mengerjakan soal-soal evaluasinya. Sambil saya lihat ini yang sudah selesai berapa ini. Untuk Faisal, dikerjakan, jangan main handphone sendiri malahan, ya. Itu Pak, Faisal yang evaluasi itu Pak. Yo. Oh, tahu. Oh, Bagaimana? Sudah selesai kerjakannya? sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Kalau saya lihat ya, Pak. dan sudah. Oke, sudah ya. Oke, saya cek dulu sebentar ini karena jaringannya memang agak berat. Iya.
Oke, nanti sambil ini saya nanti sudah cek karena sudah sebagian ya karena lumayan berat jaringan di saya. Jadi kita sekarang ke selanjutnya, maka kita akan ini saya pasti dulu semuanya sudah selesai ya. Sudah, Pak. Coba ya. Oke. Belum Pak, jaringannya jelek. Ini sekarang kita akan membahas soal yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, saya klik dulu. Ini memang agak berat sekali nih jaringannya. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Banyak aktivitasnya, Pak. Nah ini kita akan membahas mengenai sebentar ini. Nah di sini nomor 1, hosting merupakan layanan internet yang menyediakan sumber daya untuk ini. Benar, ini kayaknya soalnya poin yang latihan. Sinyal barang. Sinyal boy. Boy. Apa yang pakai tutup wig? Nah ini ya, sekarang sudah bersama-sama kita jawab. Coba nomor 1 ini jawabnya apa? Kalian Harga. jawabnya apa? Faktor harga. 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 Ya, jawabnya adalah benar sekali. Tanpa mengkesampingkan kualitas, salah satu faktor penting yang selalu menjadi aspek pertimbangan dalam dedicated hosting server itu adalah faktor harga. Benar sekali ya. Ya. Kemudian nomor 2 ini Menyewa. jawabnya apa? Menyewa Server. Tidak Oke. Nomor 2 ini dedicated hosting identik dengan sebuah layanan hosting yang dikelola provider hosting, di mana klien bertujuan untuk menyewa seluruh server dan tidak tidak membagikan kepada siapapun. Nah, siap. Kemudian nomor 3, Hosting bermutu. teori. Nah, jawabnya adalah hosting bermutu ya. Bermutu. Dari soal nomor Ya, Pak. ini, jawaban yang paling tepat adalah hosting bermutu. Dan nomor jawabnya Detik bebas seorang. Nah, ini belum memutuskan untuk menggunakan jasa dedicated hosting. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Nah, yang bukan dampak negatif dari dedicated server ini adalah nomor 4 dan 5 ya. Nah, jawab adalah ini. Kemudian nomor 5, dalam proses data dalam jaringan ada istilah dengan bandwidth digunakan saat upload data dengan menggunakan satuan apa? Detik. Detik. Makanya kalau kalian belajar mengenai bandwidth di situ lihat ya, atau menggunakan dengan istilah namanya KBPS. Dalam second. Second di sini adalah nomor berapa? Nomor 6.
software Ya, sebenarnya adalah software as a service. Di sini adalah layanan komputasi awan di mana kita bisa langsung menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi yang di sini yang dimaksud adalah software as a service. Kemudian nomor 7. Nomor 7 ini jawabnya apa? infrastruktur nomor 7 Ya. Nah, nomor 7 ini adalah infrastruktur as a service. Ini bisa dilihat dari pertanyaan di sini, menyediakan infrastruktur, CPU, RAM, storage, bandwidth. Nah, ini berada pada pengertian dari infrastruktur as a service. Jadi saya jelaskan juga layanan dalam cloud computing itu ada namanya software as a service, infrastruktur as a service, kemudian ada platform as a service. Kalau software as a service, contohnya kalau kalian menggunakan Gmail, nah maka kalian atau Google Mail, maka kalian akan mendapatkan Google Drive. Nah, yang seperti saya gunakan ini adalah Google Form. Nah, selain juga ada Google Spreadsheet, dan lain sebagainya, itu dengan software as a service. Kemudian layanan yang menyediakan infrastruktur berupa CPU, RAM, storage, bandwidth, nah ini disebut dengan infrastruktur as a service. Jadi kalau virtualisasi, contohnya adalah AWS, itu kalian akan belajar di poin kedua ini, infra as a service. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor 8. Jawabnya apa ini? nomor 8 Service. Service. Nah, ini saya jelaskan juga. Tadi yang sudah saya jelaskan 2. Ulang 1, platform as a service itu adalah layanan cloud computing yang menyediakan sistem operasi, database, web server, kemudian framework. Nah, itu masuk ke dalam namanya platform as a service. Oke ya, sekarang kita masuk ke nomor 9. 9 ini jawabnya produk layanan dan solusi. Ini adalah layanan yang dipakai dan disampaikan secara real time melalui media internet. Akan pernyataan yang tepat mengenai cloud computing. Akhir jawabnya apa ini? Akses penuh. Ya, akses penuh. Ini kata kuncinya adalah hak akses yang dimiliki 100%. Nah, maka aksesnya pasti penuh karena 100%. Oke ya, gampang ya. Bang. Oke, karena tadi sudah saya lihat hasilnya itu banyak yang mendapatkan nilai 100. Oke ya. Nah, Alhamdulillah. Nah itu Alhamdulillah. dan hari ini selanjutnya adalah menyimpulkan mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, nanti saya harap 2 atau 3 dari kalian berani untuk menyampaikan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, kira-kira ada yang mau menyampaikan? Oke, Mbak Yasti silakan. Dedicated server merupakan server yang disediakan sendiri oleh user atau menyewa dari provider hosting. Secara mendasar, dedicated host server digunakan untuk menyimpan website dengan jumlah kunjungan yang tinggi. Kelebihan dari dedicated hosting server adalah aman, akses penuh, efektif, tidak ada gangguan dari pihak lain. Sedangkan kekurangan dari dedicated hosting server, yang pertama biaya sewa tinggi dan memerlukan skill yang handal. Parameter dalam memilih dedicated hosting server diantaranya yang pertama spesifikasi hardware, lalu ada kapasitas memori, keamanan, dan technical support. Lalu ada contoh-contoh layanan dari setiap sistem software as a service, platform as a service, dan infrastructure as a service. Kayaknya
gitu Pak. Yang pertama, software as a service, contoh layanannya Google Drive, Google Dokumen, Google Form. Terus yang kedua ada infrastruktur as a service. Contoh layanannya prosesor, RAM, hard disk, atau penyimpanan. Sedangkan platform as a service, contoh layanannya sistem operasi, web server, database, dan framework. Itu materi kesimpulan saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Yesi ya. Luar biasa ya. Ternyata Mbak Yesi bisa menyampaikan materi mengenai pertemuan hari ini. Kemudian apa masih ada yang mau menyampaikan lagi? Saya Pak. Siapa? Oke, Novel. Silakan Mas Novel. Novel Pak. Kesimpulan dari saya bahwa layanan dedicated server direkomendasikan khusus untuk mereka yang membutuhkan layanan komputasi tinggi dengan kontrol akses secara penuh. Namun untuk mengoperasikan dedicated server membutuhkan orang yang berpengalaman dalam mengolah server berbasis internet. Dan selain itu biaya sewa bulanan yang mahal juga membuat layanan dedicated server kurang diminati pengguna internet. Sekian. Sudah Mas Novel? Sudah Pak. Oke, terima kasih Mas Novel. Tepuk tangan buat Mas Novel ya. Luar biasa, kita bisa menyimpulkan pelajaran hari ini. Oke, masih ada yang lain atau tidak? Pak. Sudah. Oke, cukup ya. Cukup. Cukup karena ini waktunya juga sudah siang dan hujan. Karena ini jaringannya juga tidak terlalu bagus, makanya seperti ini yang kalian belum selesai membuat resume, kalian membuat resume poin-poinnya saja, poin-poin pentingnya saja ya, jangan ditulis secara keseluruhan seperti itu. Kemudian belajar mengenai dedicated hosting, tetapi materinya adalah mengenai bagaimana cara mendaftar dan menyimpan pada cloud computing ya. Jadi kita nanti ketemu lagi ya di materi dedicated hosting, tetapi mengenai cloud computingnya seperti itu. Saya harap kalian tetap semangat ya. Nah, pesan dari Pak Iwan ya, sebelum pembelajaran ini Pak Iwan tutup, dan tetap semangat, jaga kesehatan, apalagi sekarang panas, kemudian hujan ya, kalian apalagi berada di rumah belajar, apalagi musim demo sekarang ya, nggak usah ikutan demo ya, kalau demo ya, kalau di demo itu jangan ya, tip. Oke, Ya, coba Iwan sampaikan ketua kelas lupa. Depan. Demikian pelajaran yang pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya jadi orang ya. Amin. Terima kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.